Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 602. Gerakan Aneh. Astaga! Angin liar melonjak, membawa 6 sosok seperti hantu yang bergegas di atas tanah batu yang kacau. Ketika mereka saling bersilangan, tampaknya seluruh area ini menjadi sunyi untuk sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin liar disertai dengan pecahan batu yang menyembur keluar dan langsung menghantam tanah di sekitar tempat itu, hingga terbentuklah lubang-lubang yang cukup banyak. Angin berpasir meresap melonjak dan mata tajam Lindong langsung terkunci pada tertua dari 3 setan Song Shen. Meskipun ketiga Song Devil adalah ahli yang telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage, Song Shen terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Jika seseorang benar-benar membahas tentang kekuatan bertarung, yang terkuat secara alami adalah Little Marten dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, prasyarat untuk melakukannya adalah dia harus mengungkapkan tubuh fisik Celestial Demon Marten dan situasi saat ini jelas tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, karena Lindong takut bahwa Marten kecil mungkin akan membongkar penyamarannya, dia tidak menugaskan Song Shen untuk yang terakhir. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Shen sendirian. Kamu benar-benar berani menantangku hanya dengan kekuatan 3 Yuan Nirvana Stage? Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Song Shen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia tersenyum sedikit tetapi matanya mengandung jejak dinginnya kegelapan yang naik ke dalamnya. Cahaya emas terang menggumpal di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya tampak seperti terbuat dari emas. Bam! Kaki kanan Song Shen yang berwarna emas dengan berat ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara seperti kilat. Itu menjadi seperti naga tanah yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong membeku saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan Song Shen yang sebenarnya sangat kuat. Berada di 5 Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain. Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera, cahaya hitam monster yang membubung dengan angin datang membanting keras. Ledakan! Begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah, tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang naik itu dengan paksa ditekan oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi? Meskipun Anda memiliki harta karun jiwa surgawi, bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya hanya dengan 3 kekuatan Yuan Nirvana Stage Anda? Kilatan melintas di mata Song Shen. Dia telah mengidentifikasi harta jiwa di tangan Lindong hanya dengan pandangan sekilas. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju. Bang bang bang! Tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. 4 naga tanah mendesing keluar sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan kasar menyerang Lindong, yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga tanah itu seperti petir. Bahkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage hanya bisa melihat aliran pecahan batu melintas melewati mata mereka. Setelah itu, mereka melihat 4 naga tanah telah menutup jalan mundur Lindong. Naga tanah mengandung beberapa kekuatan kekerasan yang ganas saat ia jatuh dengan marah. Namun, tepat saat mereka hendak mengenai Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi 4 perisai skala hijau bercahaya. Bang bang! Naga tanah yang berisi kekuatan Yuan yang perkasa menabrak perisai skala hijau tanpa menunjukkan belas kasihan. Saat gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Song Shen ini kemungkinan akan cukup untuk melukai sekitar 4 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong, yang hanya memiliki kekuatan 3 ahli tahap Nirvana Yuan, akan memblokirnya.
Fragmen batu yang menembus langit ditembakkan secara eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat melesat ke belakang. Armor skala hijau yang baru saja terbentuk juga dengan cepat memucat. Jelas, itu secara paksa disebarkan oleh naga tanah. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong akan kesulitan mendapatkan keunggulan dalam pertarungannya dengan Song Shen. Apakah kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Sepertinya kamu hanya bisa mengalahkan Luo Tong secara kebetulan. Song Shen tersenyum tipis. Ada cemoohan dalam senyumnya. Apalagi, serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Majestic Yuan Power bersiul. Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindong seperti badai, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Song Shen. Faktanya, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Shen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan menunjukkan tanda-tanda dirugikan setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya jarak 2 level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk ditebus. Hah! Lanying, yang sedang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan suara, "Ya," yang lembut. Dia dengan lembut mengucapkan, mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Song Shen adalah ahli panggung 5 Yuan Nirvana sementara Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun yang terakhir cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia akhirnya didorong untuk memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Feng Qing tertawa samar. Lanying sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya yang cantik menatap Lindong, yang menghindar dan mundur. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa wajah Lindong tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan dan kepanikan dalam menghadapi serangan intens Song Shen. Faktanya, sepasang matanya memiliki kilatan samar yang berkedip di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Kilatan melintas di mata Lanying seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Lindong adalah... Ekspresi kelompok Liu Bai juga berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar bukan tandingan Song Shen? Ada juga keraguan di mata Sukui dan Suro di sampingnya. Mereka telah bersama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa teknik yang terakhir. Song Shen memang kuat tetapi tidak akan mencapai titik mampu memaksa Lindong, yang memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya, sedemikian rupa. Haha, apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Song Kui juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk merayakannya sekarang? Sosok seperti hantu Little Marten langsung muncul di depan Song Kui. Wajahnya yang tampan saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang besar menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kamu berani melepaskan dirimu sendiri, kamu pasti sedang mencari kematian. Hari ini, tidak ada dari kalian yang berencana untuk pergi hidup-hidup. Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Kui ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas terang melonjak keluar. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi bilah besar berwarna emas di tangannya. Dalam tahap nirvana, tubuh emas nirvana yang telah mengalami temper dari 5 kesengsaraan nirvana akan menjadi sangat kuat. Faktanya, beberapa kekuatan tubuh emas nirvana akan tumpah dan mereka dapat menggabungkannya menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari hal-hal ini akan sangat kuat. Jelas, Song Kui sudah mencapai tahap ini. Bergerak. Bilah besar berwarna emas datang dengan marah. Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dipancarkan dari tanah. Sebuah selokan besar yang dalam yang berukuran hampir 100 kaki terbentuk. Namun, senyum dingin melintas di mata Little Marten dalam menghadapi serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang dengan marah. Senyum kejam segera muncul di wajah Song Kui ketika dia melihat bahwa Little Marten benar-benar berani dengan arogan memblokir serangan pedangnya.
Namun, senyumnya baru saja muncul ketika membeku karena suara retakan kecil. Ini karena dia melihat bahwa bilah besar berwarna emasnya, yang sekarang dipegang oleh tangan Little Marten, benar-benar ambruk di antara kelima jarinya. Kamu yang tidak berguna benar-benar berani bertindak begitu sombong di depanku? Mata Little Marten menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan pedang besar berwarna emas dengan tangannya. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Song Kue. Setelah itu dengan kejam tercetak di dada yang terakhir. Kekuatan liar dan kekerasan menyembur keluar dan mengirim Song Kue terbang dengan telapak tangan. Keributan. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seruan. Orang-orang itu, yang sangat kecewa dengan penampilan Lindong, akhirnya menguatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi kamu sebenarnya yang terkuat dalam kelompok itu. Sepertinya Lindong hanya bertindak keras. Mata Song Kue tenggelam saat dia melihat pemandangan ini dan berkata. Ekspresi Song Kue sedikit berubah setelah suaranya terdengar. Bayangan batang hitam telah langsung menembus udara di matanya dan menembak dengan eksplosif. Itu mungkin untuk samar-samar melihat harimau hitam mengaum ke arah langit di atas tongkat. Song Ba mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengatakan bahwa orang yang menyerang pastilah Little Flame dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak. Setelah itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Song Ba. Dentang! Batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar. Kedua batu besar di samping itu segera hancur, berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh langit. Jangan khawatir, yang terakhir tergeletak di tanah pasti bukan kakak laki-lakiku. Sosok seperti raksasa berotot Little Flame muncul di depan Song Ba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang yang menyapu ke arah Song Ba dari segala arah. Omong kosong. Song Ba tertawa galak. Segera, kilatan ganas muncul dari matanya. Majestic Yuan Power melonjak dan langsung bertabrakan keras dengan Little Flame. Bang-bang! Pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di dalam arena menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yan Shen secara bertahap menjadi serius. Lindong saat ini masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sikapnya seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Shen. Bahkan, sikapnya yang goyah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bai mengepalkan tinjunya sedikit. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao Shan akan benar-benar berakhir dengan kerugian seperti itu di tangan Song Shen. Sementara semua orang merasa ragu karena ini, sosok Lindong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Shen. Namun, tubuhnya akan dengan cepat mundur setiap kali tabrakan seperti itu terjadi, tampak seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dengan aliran waktu, jejak kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit Lindong. Sepertinya ada sesuatu yang ditekan dengan kuat oleh matanya. Perasaan semacam itu seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Chapter 603. Betapa anehnya. Bang! Kekuatan Yuan yang liar dan ganas yang disertai dengan riak energi yang mengejutkan, terus-menerus tersapu di tanah batu yang berantakan. Ada 6 sosok di antara mereka, yang berkedip dan saling bersilangan dengan cara seperti hantu, menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona. Hehe, ternyata Lindong sebenarnya adalah orang yang tidak berguna yang bertindak keras tetapi memiliki sedikit substansi. Mereka hanya bisa menjadi terkenal karena orang bernama Lin Diao itu. Sosok berpakaian merah darah di atas batu besar, melihat ke arah medan pertempuran dengan ekspresi seram dan tertawa dingin. Kita juga harus menyerang. Liu Bai dan Yan Shen bukan individu biasa. Sepertinya kita perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menghabisi mereka. Seseorang dengan pakaian putih tebal dan mata yang sangat dingin berbalik ke arah kelompok Liu Bai di tanah yang kacau, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Baiklah, kita akan menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Sue Ying tertawa tidak normal.
Segera, dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas keluar. Aroma darah yang kaya menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mereka yang mengendusnya merasa ingin muntah. Pikiran orang-orang ini juga akan jatuh ke dalam keadaan seperti kesurupan. Tampaknya jejak racun mematikan terkandung dalam aroma itu. Sepertinya kita akan hampir melangkah ke peringkat emas nirvana setelah kita mengambil segel nirvana dari dua orang ini. Hua Gu tertawa keras dan padat. Dia mengikuti dengan cermat dan Yuan Power yang kejam tersapu. Itu langsung menutupi kelompok Liu Bai di kejauhan. Ketika mereka berdua bergerak, sekelompok besar orang di belakang mereka juga tiba-tiba mengikuti dari belakang. Jelas, mereka adalah ahli dari dua kerajaan besar. Bahkan ada ahli dari kerajaan iblis langit di antara mereka. Momentum mereka cukup kuat. Tindakan mereka secara alami ditemukan oleh kelompok Liu Bai. Segera, ekspresi mereka berubah, sementara mata mereka juga memiliki ekspresi kejam yang berkedip-kedip di dalam diri mereka. Mereka tidak takut melibatkan kekaisaran segel darah atau kekaisaran tulang giok selama tidak ada ahli setingkat 3 iblis dari klan Song di antara pihak lain. Lagi pula, siapa yang akhirnya muncul sebagai pemenang masih di udara. Orang-orang brengsek ini sudah terlalu lama arogan setelah kekaisaran iblis langit mendukung mereka selama periode waktu ini. Sudah waktunya untuk mencari pembalasan hari ini. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengatupkan giginya dan berkata, masih ada beberapa ahli dari kerajaan iblis langit dalam kelompok ini yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Liu Bai tiba-tiba melihat ke arah belakang Sui Ying. Ada dua aura yang sangat kuat di tempat itu. Meskipun aura belum mencapai tingkat 5 Yuan Nirvana Stage, mereka juga dianggap sebagai ahli 4 Yuan Nirvana Stage asli. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah prajurit yang kompeten dari dalam kerajaan iblis langit dan mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang, yang telah dikalahkan di tangan Lindong saat itu. Kombinasi pihak Liu Bai dan Yan Shen tidak kalah dengan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kekaisaran iblis langit. Meskipun yang paling merepotkan, 3 iblis dari klan Song, saat ini telah ditahan oleh kelompok Lindong, masih ada cukup banyak individu yang terampil di bawah mereka. Contohnya adalah dua sosok yang dilihat Liu Bai di dalam kelompok. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Terlebih lagi, Liu Bai dan Yan Shen harus bertarung dengan Sui Ying dan Hua Gu dan mereka tidak akan bisa membebaskan diri untuk membantu. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan kedua orang ini bergabung dalam pertempuran yang kacau, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Kenapa kamu tidak menyerahkan keduanya padaku? Sementara Liu Bai mengkhawatirkan masalah ini, sebuah suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, semua orang menjadi terpana. Mereka menoleh sebelum wajah mereka tercengang ketika mereka melihat wanita muda cantik berpakaian hijau. Wajah muda dan cantik dari wanita muda itu segera menjadi merah merona setelah menjadi pusat perhatian. Kamu? Liu Bai menatap Suro dan merasa sedikit canggung. Namun, dia tidak merasa bahwa semuanya lucu karena itu. Setelah menyaksikan kejadian luar biasa dari kelompok Lindong, dia percaya bahwa orang-orang ini, yang mengikuti di belakangnya, kemungkinan bukan individu yang sederhana. Namun, bahkan mereka harus menghabiskan banyak usaha jika mereka ingin berurusan dengan dua orang dari kerajaan iblis langit itu. Mungkinkah wanita muda di depan mereka ini benar-benar mampu melawan mereka sendiri? Haha, saudara Liu Bai, serahkan saja kedua orang ini kepada saudara perempuanku. Di antara kita semua di sini, dia adalah yang terkuat selain trio Lindong. Sukui tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Liu Bai dan Yan Shen terkejut mendengar ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke arah Suro yang agak malu. Karena Sukui telah berbicara dengan cara ini, jelas bahwa wanita muda di depan harus memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kalau tidak, dia tidak akan mendorong saudara perempuannya ke depan. Kalau begitu, kami akan menyerahkannya pada adikmu. Namun, jika Anda mengalami masalah nanti, kami akan mengirimkan beberapa orang untuk membantu berbagi sedikit beban. Apapun yang terjadi, saya harap Anda akan terus bertahan. Jika pemenang dapat ditentukan di pihak Lindong, hasil dari pertempuran ini akan muncul.
Liu Bai menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ya, aku akan melakukan yang terbaik." Suro melihat ke arah medan pertempuran antara Lindong dan Song Zhen. Khawatir. Ekspresi melintas di matanya yang besar dan indah. Dia segera mengangguk setelah itu. Tampaknya situasi Lindong saat ini tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, dia tidak boleh berakhir gagal. Jika tidak, kemungkinan tekanan yang ditempatkan di bahu Lindong akan menjadi lebih besar. Liu Bai berhenti mengatakan apapun setelah melihat ini. Dia benar-benar tidak yakin apakah Suro akan mampu memblokir dua prajurit terampil dari Kerajaan Iblis Langit. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Menyerang. Liu Bai dan Yan Shen saling bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba berteriak pelan. Perkasa Yuan Power tiba-tiba meletus. Tubuh mereka bergegas keluar dan langsung bertemu dengan kelompok Sue Ying, yang menyerbu dengan eksplosif. Aura sengit melonjak dua kelompok orang di belakang mereka. Setelah itu, kelompok-kelompok itu menjadi seperti air banjir karena mereka benar-benar memblokir para ahli dari Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Giok Tulang. Bang-bang! Orang-orang dari kedua belah pihak seperti ombak raksasa yang menyapu tanah, sebelum mereka saling bentrok dengan keras. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas segera menyebar ke segala arah. Medan pertempuran dihabiskan dalam waktu singkat. Tangisan membunuh langsung diarahkan ke awan. "Kakak, kalian semua harus berhati-hati." Wajah kecil Suro yang cantik menjadi jauh lebih serius saat ini. Dia melihat kedua prajurit yang agak tangguh dari Kerajaan Iblis Langit. Jari-jarinya yang halus segera mendarat di pergelangan tangannya yang seputih salju. Teknik segelnya berubah saat mereka langsung mendarat di 3 segelnya. 3 segel, buka! Suro berteriak pelan. Energi hijau giok yang aneh tersapu dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Rambut panjangnya menari-nari dan aura mengejutkan menyebar. Cukup banyak tatapan terkejut yang tertarik. Jelas, mereka mengalami kesulitan membayangkan bahwa wanita muda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Astaga! Lampu hijau giok melonjak sebelum tubuh halus Suro bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Dua energi hijau giok diaglomerasi menjadi bentuk cincin di tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi dua cahaya dingin yang melesat ke arah dua prajurit terampil dari Kerajaan Iblis Langit. Cahaya hijau merobek udara dan melesat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan dua prajurit dari Kerajaan Iblis Langit hanya bisa melihat cahaya berkelap-kelip dari sudut mata mereka. Setelah itu, cincin tajam itu tiba di depan mereka. Segera, beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka berdua. Mereka buru-buru membanting tangan mereka, yang memiliki cahaya keemasan melonjak di atasnya. Akhirnya, mereka membanting keras kering. Dentang! Suara logam muncul. Kedua prajurit dari Kerajaan Iblis Langit itu langsung menembak mundur. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat telapak tangan mereka. Beberapa jejak darah samar-samar muncul. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa tubuh mereka masih akan terluka setelah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Huf! Kelompok Liu Bai, yang telah mengamati sisi ini, segera tampaknya telah dibebaskan dari beban besar saat mereka menghela nafas. Hanya dengan begitu mereka bisa fokus berurusan dengan kelompok Sue Ying di depan mereka. Hehe, Liu Bai, kamu seharusnya tidak terlalu keras kepala. Dengan patuh serahkan segel nirvana dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat dan mudah. Sebuah cahaya darah yang megah melonjak di sekitar tubuh Sue Ying. Setelah itu berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan mengejutkan yang menutupi Liu Bai. Pada saat yang sama, tawa dingin yang padat dipancarkan dari mulutnya. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Liu Bai mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul dengan sekejap. Bayangan tombak segera melonjak. Itu menjadi seperti badai, karena membawa aura yang sangat tajam dan meluncurkan serangan balik. Haha, meskipun kamu saat ini mampu bertahan, saudara Song Zhen akan dapat bergabung dalam pertarungan setelah Lindong dikalahkan. Pada saat itu, saya akan melihat moral apa yang akan kalian miliki. Sue Ying tertawa galak.
Dia berulang kali berusaha memberi tekanan kepada Liu Bai melalui kata-katanya dan menyebabkan Liu Bai mengungkapkan beberapa celah. Ekspresi Liu Bai gelap dan serius. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari bahwa Sui Ying mengatakan yang sebenarnya. Setelah Song Zhen dibebaskan, pertempuran di sisi ini pasti akan menjadi satu sisi. Namun, dia tidak berdaya dalam hal ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Lindong bisa bertahan sedikit lebih lama. Paling tidak, mereka tampaknya memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertempuran yang dialami Little Marten. Astaga! Bayangan tombak tajam muncul, memaksa kembali serangan dari Sui Ying. Tatapan Liu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah medan pertempuran Lindong. Di tempat itu, area di mana Lindong bisa mengelak telah secara bertahap ditekan oleh Song Zhen sampai yang sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Lindong akan dipaksa oleh Song Zhen sampai dia tidak memiliki jalan mundur yang tersisa dalam waktu singkat. Lindong, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti Anda. Mungkinkah Anda benar-benar telah didorong kembali oleh Song Zhen sampai sedemikian rupa? Liu Bai mengatupkan giginya dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Bang! Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini. Angin berdesir saat menyebar. Mata semua orang menoleh hampir seketika, hanya untuk melihat bahwa Lindong benar-benar dipaksa untuk langsung menghadapi pukulan Song Zhen. Apakah dia dipaksa ke sudut? Sudut mata cukup banyak orang berkedut ketika mereka melihat situasi yang kaku ini. Jika mereka turun ke bentrokan paksa, Song Zhen jelas akan dapat mengandalkan kekuatan 5 Yuan Nirvana Stage untuk menekan Lindong. Haha, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Sosok Song Zhen tidak bergerak saat angin telapak tangannya tersapu. Matanya mengungkapkan ekspresi ejekan saat dia melihat ke arah Lindong, yang langsung dipaksa mundur 10 langkah. Bang! Kaki Lindong melangkah berat ke tanah. Jejak kaki yang dalam muncul. Tubuhnya sedikit gemetar dan warna merah cerah sudah muncul di bawah kulitnya. Dia menundukkan kepalanya, tampak seperti menekan sesuatu. Sesaat kemudian, kedua tinjunya tiba-tiba terkepal erat. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang rendah dan dalam. Bang! Setelah tangisan rendah dan dalam ini dipancarkan, semua orang segera melihat zat melingkar seperti api merah terang yang tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Batu-batu di tanah hancur dimanapun nyala api lewat. Bahkan tidak ada bubuk yang tersisa. Orang-orang dengan mata tajam itu juga bisa melihat kumpulan bibit api berwarna hitam yang naik di dalam api. Apakah itu api iblis nirvana? Tanah berbatu yang kacau langsung sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat Lindong, yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah cerah. Mereka bisa merasakan riak akrab dari tubuh Lindong. Itu adalah kesengsaraan nirvana. Lanying dan Feng Qing di sampingnya di atas batu besar memiliki ekspresi kaku di wajah mereka. Kejutan telah melonjak keluar dari dalam mata mereka seperti air banjir. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong menjadi sangat lemah serta alasan dia berulang kali menghindari serangan Song Zhen. Dia benar-benar mengalami kesengsaraan nirvana. Mengalami kesengsaraan nirvana selama pertempuran? Setelah memikirkan hal ini, Lanying tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin dalam-dalam meskipun dia kedinginan. Dia bergumam, orang itu benar-benar aneh. Chapter 604 4 Yuan Nirvana Stage. Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam, mulai menyebar dalam bentuk cincin. Semua batu-batu besar yang berada di jalur api yang memanjang itu terbakar habis. Bahkan kerikil kecil di tanah pun tidak luput. Tampaknya bahkan debu di tanah juga benar-benar hilang. Pada saat ini, tatapan dari para penonton di sekitar tanah puing-puing membeku. Semua keributan menghilang dan digantikan oleh keheningan mati yang aneh. Api iblis nirvana. Kesengsaraan nirvana. Setelah itu, tatapan beku bergeser secara bertahap dan mendarat pada pemuda yang berdiri di arena dengan kepala menunduk. Mata para penonton dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Mereka yang mampu membuatnya di sini dianggap cukup mampu.
Melewati kesengsaraan nirvana adalah pengalaman penting yang dimiliki semua orang di sini sebelumnya. Karena itu, mereka sangat akrab dengan gelombang energi dari kesengsaraan nirvana. Biasanya, tidak ada yang akan memiliki reaksi besar terhadap gelombang energi semacam ini. Lagi pula, mereka semua pernah mengalaminya secara pribadi. Namun, itu adalah situasi yang berbeda sekarang. Itu karena orang yang mengalami kesengsaraan nirwana sekarang tidak duduk dengan tenang dan bertarung dengan kesengsaraan. Sebaliknya, dia melawan seorang praktisi yang kekuatannya telah mencapai tahap Vivayuan Nirvana. Mengalami kesengsaraan nirvana di tengah pertempuran? Semua orang merasa sangat tidak masuk akal ketika mereka memikirkan hal ini. Kesengsaraan nirvana adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi setiap praktisi panggung nirvana. Setiap kali kesengsaraan ini tiba, semua orang akan segera mencari daerah terpencil, atau mencari perlindungan dari teman dengan harapan bisa melawannya dengan damai. Sebagian besar praktisi panggung nirvana tidak mati dalam pertempuran dengan musuh mereka, melainkan mereka mati selama kesengsaraan nirvana. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan nirvana. Namun, saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seseorang yang berani menjalani kesengsaraan nirvana di tengah pertempuran. Ini menciptakan sensasi yang membingungkan di benak mereka. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Orang ini, pelanggaran Liu Bai dan rekan-rekannya sedikit melambat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong melakukan pertahanan habis-habisan dalam menanggapi serangan Song Zhen. Ternyata orang ini telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menghadapi kesengsaraan nirwana di tubuhnya. Gila. Mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong. Sebelumnya, jika dia tidak bisa mengikuti serangan Song Zhen, dia mungkin kehilangan kendali baik secara eksternal maupun internal dan kematian akan segera menimpanya. Mu Honglin menatap sosok Lindong di kejauhan dan mengerucutkan bibir merahnya yang indah. Orang ini telah menciptakan keajaiban tanpa henti sejak hari mereka bertemu. Berbeda dengan keheranan Liu Bai dan rekan-rekannya, wajah Duo Suiying menjadi serius melihat pemandangan ini. Kejutan dan kengerian melonjak melalui pupil mata mereka. Jelas, mereka telah diintimidasi oleh tindakan Lindong. Fiu, anak yang mengkhawatirkan, Little Marten mengerutkan bibirnya dan menghela nafas lega. Dia tidak terlalu khawatir tentang tindakan Lindong. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia dengan jelas memahami sifat bijaksana Lindong. Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf. Terkadang, Little Marten pun dibuat takjub dengan beberapa kartu truf yang dimilikinya. Sebelumnya, saya telah mengingatkan Anda untuk tidak merayakannya terlalu dini. Sepertinya Anda belum mengindahkan saran saya. Little Marten menyeringai ketika dia melemparkan pandangan mengejek ke Song Kuei, yang wajahnya sangat suram. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika anak itu berhasil melewati kesengsaraan nirvana, dia paling-paling akan berada di tahap 4 Yuan nirvana. Song Kuei mencibir. Little Marten sedikit melengkungkan sudut mulutnya dan tidak menjawab Song Kuei. Dengan genggaman telapak tangannya, energi tak terbatas menyembur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak ke arah Song Kuei. Setelah melihat serangan masuk Little Marten, Song Kuei tidak berani ragu juga. Dia dengan cepat mengaktifkan Yuan Power-nya untuk menghadapi serangan yang masuk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan tenggat waktu Little Marten. Bahkan setelah dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya, dia hanya menstabilkan tubuhnya. Jika dia ragu sejenak, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Rupanya, moral Partai Lindong meningkat secara signifikan pada saat ini. Selama Song Devils yang paling merepotkan dapat dihalangi, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertempuran ini. Situasi awalnya berbahaya. Lindong tiba-tiba mengambil giliran baru. Ini. Di bawah tatapan penonton, wajah Song Zhen berangsur-angsur menjadi serius dan senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menatap Lindong dengan sinis. Dia sama terkejutnya dengan orang lain. Namun, pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan banyak tugas dan bertukar pukulan dengannya saat menjalani kesengsaraan nirvana pada saat yang bersamaan. Bahkan dia tidak berani melakukan hal seperti itu.
Namun, Lindong sebenarnya mampu melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirvana dengan sukses. Kilatan dingin melintas di mata Song Zhen dan tubuhnya melonjak ke depan dengan tiba-tiba. Kekuatan Yuan yang kejam menyembur keluar dan membentuk cakar mengerikan yang sangat besar. Ditemani oleh energi aneh, cakar itu menggesek Lindong dengan kejam. Sudah terlambat untuk menemukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan menunjukkan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum seberkas api berwarna hitam keluar dan meledak ke arah cakar aneh itu. Suara mendesing. Saat garis api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong, gelombang kuat Yuan Power menyembur keluar dari tubuhnya juga. Bahkan auranya tampak sangat berkembang saat ini. Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan nirvana? Bagaimana bisa begitu cepat? Setelah merasakan peningkatan tajam dalam aura Lindong, wajah Song Zhen berubah pucat dalam sekejap. Dia tidak percaya bahwa Lindong bisa melewati kesengsaraan nirvana keempat dalam waktu sesingkat itu. Song Zhen tidak terlalu tahu banyak tentang Lindong. Oleh karena itu, dia tidak akan tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong, setelah yang terakhir menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau. Meskipun kesengsaraan nirvana keempat sangat sulit, itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat, Lindong mampu bertahan melalui kesengsaraan nirvana dalam waktu yang relatif singkat. Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Dibandingkan dengan masa lalu, energi tak terbatas di dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat. Dengan membuat langkah berisiko seperti itu, Lindong mampu menutup celah antara kekuatan kedua pria itu. Kamu benar. Memang tidak mungkin membunuhmu dengan kekuatan panggung Tri Yuan Nirvana. Namun, aku akan bisa melakukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat wajah pucat Song Zhen. Kemudian, dia meregangkan punggungnya dan senyum tajam yang mengandung rasa dingin muncul di wajahnya. Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindong bisa merasakan perbedaan besar antara tahap Tri Yuan Nirvana dan tahap Vivi Yuan Nirvana. Bahkan jika dia menggunakan metode lain untuk mengimbangi perbedaan ini, masih sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Jelas, Lindong tidak puas dengan kemenangan seperti itu. Karena itu, setelah memikirkan strateginya, ia memilih untuk mengambil risiko dan mengatasi kesengsaraan nirwana. Selama dia bisa mencapai tahap 4 Yuan Nirvana dengan sukses, dominasi Song Zhen akan berkurang secara signifikan dan cepat. Anak arogan, bahkan jika kamu mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, jarak di antara kita masih tak terukur. Mencoba menantangku dengan naik ke panggung Nirvana? Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah sampah yang Anda lawan di masa lalu? Song Zhen menjawab dengan sinis saat matanya berkedip. Lindong tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas dan sedikit menekuknya. Itu adalah provokasi yang jelas. Sepotong kotoran yang mencari kematian. Song Zhen sangat marah, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Segera, bumi bergetar dan banyak naga bumi yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang kejam meletus dari tanah. Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan meledak ke arah yang terakhir dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah melihat serangan yang begitu kuat dari naga bumi, Lindong hanya tersenyum. Dengan membalik telapak tangannya, segel logam hitam itu melebar seketika. Bayangan hitam besar turun dari langit dan naga bumi yang mengamuk meledak dengan ledakan keras. Gemuruh. Lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana. Debu yang menyelimuti udara menghilang dengan cepat setelah beberapa saat. Sebuah segel logam besar muncul dan Lindong berdiri di atasnya. Kali ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari serangan Song Zhen. Sebaliknya, dia secara paksa menghancurkan serangan yang terakhir dengan postur tegas. Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap. Pertempuran miring sebelumnya telah berbalik. Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin. Tatapannya terpaku pada Song Zhen. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya. Melolong. Frantik Yuan Power mendesing di sekitar tubuh Lindong.
Dengan genggaman telapak tangannya, tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya. Dia menggesekkan tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Song Sen. Semua kekuatan Yuan di tubuhnya berputar-putar di sekitar tombak tulang, mengeluarkan kilau yang luar biasa. Sekarang, akankah kita bersenang-senang? Sementara itu, di atas batu besar, sudut mulut Lan Ying sedikit melengkung saat dia melihat ledakan-ledakan di aura Lindong. Dia kemudian menoleh ke King Feng dan berkata, "Apakah kamu percaya kata-kataku sekarang?" Lindong bukan penurut? King Feng menganggukkan kepalanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia kemudian bergumam pelan. Dia memang tidak sederhana. Situasi mulai berubah. Namun, Song Sen juga bukan individu biasa. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Chapter 605. Roh Sengit Taozong. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Taozong, lihat pengantar kami di sini. Berdengung. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menembus tombak tulang. Energi kuat yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan tombak itu sedikit bergetar. Gelombang demi gelombang suara dengungan aneh menyebabkan udara bergetar berulang kali. Dari ekspresi Lindong yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es, siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meletus setelah didorong dengan menyedihkan sebelumnya. Ekspresi Song Sen menjadi gelap, serius dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lindong. Ketika dia menemukan Lindong benar-benar selamat dari kesengsaraan nirvana di bawah matanya, dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan seperti monyet. Semuanya berjalan lancar sejak dia memasuki medan perang kuno dan dia bahkan telah memperoleh warisan salah satu dari 4 sekte iblis besar, warisan Taozong. Hal ini menyebabkan kekuatan awalnya yang kuat untuk maju ke tingkat lain. Dari cara dia melihatnya, sepertinya hanya pemimpin 3 kerajaan teratas dari 10 sekte besar yang bisa menekannya di seluruh medan perang kuno ini. Seseorang seperti Lindong jelas tidak termasuk di antara mereka. Namun, individu yang bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan ini, telah mempermainkannya di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak merobekmu menjadi 10.000 keping hari ini, wajah seperti apa yang akan aku miliki, Song Sen? Ekspresi ganas naik ke wajah Song Sen. Cahaya hitam monster tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam ini sangat aneh dan tampak seolah-olah ada jejak hamburan energi saat mereka bergoyang. Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan Devo Uring dari simbol leluhur Devo Uring. Namun, itu tampak sangat gelap, dingin, ganas dan brutal. Cahaya hitam diaglomerasi di tangan Song Sen sebelum akhirnya berubah menjadi trisula besar berwarna hitam. Tampaknya ada gambar aneh di trisula. Seekor binatang besar, yang penampilannya kabur, meraung ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan sepertinya ingin menelan seluruh dunia. Ada semacam raungan, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, menyebar samar-samar ketika trisula terbentuk. Gambar-gambar di trisula itu tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka bergoyang dan terus menelan kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Lindong, selanjutnya, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan sekte Taozong. Niat membunuh muncul di mata Song San saat dia mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan bayangan langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, suos, saat muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam monster, karena menutupi Lindong seperti tirai hitam yang berisi aura kematian. Suos! Sebuah cahaya hitam monster tercermin dalam mata Lindong. Bahkan saat menghadapi serangan menakutkan dari Song Sen, dia tidak mundur sedikit pun. Matanya sedingin es saat tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar. Sebuah lolongan kuno yang sama dipancarkan dari dalam tombak. Setelah itu, tombak itu bergetar dan kilatan dingin merobek ruang kosong itu. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi dengan kilatan dingin yang pekat. Bayangan tombak itu seperti teratai yang sedang mekar. Namun, di tengah keindahan yang luar biasa ini ada niat membunuh yang sangat dingin. Bayangan tombak itu berkumpul dan langsung menembus langit. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan trisula liar dan keras yang bergegas dengan eksplosif.
Suara jernih menyebar mengikuti letusan beberapa bunga api. Udara tak kasat mata telah terguncang hingga membentuk riak melingkar. Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Swos, swos, swos. Angin menakutkan itu menyapu tapi ekspresi Lindong tidak berubah. Tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak dari teratai seperti bayangan tombak jatuh. Setelah itu, mereka menjadi seperti belati yang sangat tajam yang menutupi semua titik mematikan di seluruh tubuh Song Sen dengan kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak ini juga datang dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Song Sen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara yang sangat dingin telah turun ke tubuhnya. Meskipun situasinya tidak tepat, Song Sen tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia tertawa dingin mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu, langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar. Itu menghisap dan menelan semua bayangan tombak yang sangat dingin itu. Binatang buas Taozong yang ganas menelan semua yang ada di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat tapi itu tidak berguna untukku. Haha. Song Sen tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Matanya segera berubah dingin saat cahaya hitam trisula menari di tangannya sebelum menembak secara eksplosif ke arah Lindong. Kekuatan melahap. Tombak tulang di tangan Lindong menari dan sepenuhnya memblokir serangan Song Sen. Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus. Ada desas-desus bahwa binatang buas Taozong memiliki semacam kekuatan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia yang tidak bisa ditelannya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan melahap dari simbol leluhur yang melahap. Namun, kekuatan menelan semacam ini hanya untuk menelan. Itu tidak dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, itu lebih rendah dari kekuatan Devouring. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Kekuatan Devouring adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur Devouring. Yang terakhir adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat. Meskipun binatang buas Taozong juga terkenal sejak zaman kuno, itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang melahap. Haha, Lindong, kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan Taozong saat kamu melawanku. Anda akan menjadi lebih lemah saat Anda bertarung. Bagaimana Anda akan berduel dengan saya? Trisula di tangan Song Sen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong. Setiap kali membuat kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong, kekuatan menelan itu akan melonjak. Akhirnya, itu akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang Lindong. Jika situasi ini terus berlanjut, kekuatan Yuan Lindong memang akan berkurang dan dia akhirnya akan benar-benar dirugikan. Ini memang kasus berdasarkan situasi biasa. Namun, Lindong jelas tidak termasuk dalam normal ini. Memiliki kekuatan Devouring, apa yang disebut metode menelan di depannya ini tidak diragukan lagi kekanak-kanakan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lindong ketika dia dihadapkan dengan ejekan Song Sen. Song Sen melihat senyum itu dan segera menjadi marah. Dia baru saja akan memperkuat serangannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia merasakan bahwa energi berwarna hitam yang meresap di atas Trisula telah benar-benar menghilang dengan cara yang aneh sedikit demi sedikit. Astaga! Serangan Lindong tampaknya telah menghabiskan stimulan ketika energi pada Trisula menghilang. Itu menjadi sangat liar dan ganas. Perasaan semacam ini seolah-olah semua kekuatannya yang telah hilang semuanya kembali ke tubuh Lindong. Bagaimana mungkin? Ekspresi Song Sen berubah drastis. Dia segera mengatupkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya dalam upaya untuk menelan Yuan Power pihak lain saat bertukar pukulan dengan Lindong. Namun, hasil dari kontak ini menyebabkan hatinya tenggelam. Yuan Power Lindong tampaknya diliputi oleh sesuatu yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan menelannya. Terlebih lagi, hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa kekuatan menelan yang telah membuat kontak dengan Yuan Power Lindong tidak hanya gagal menelan energi tetapi malah menghilang dengan cepat sedikit demi sedikit. Orang ini aneh.
Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wajah Lindong. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, masalah yang tidak biasa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Bocah ini seharusnya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun, tidak mungkin interior Aula Naga Hijau itu memiliki benda aneh seperti itu. Sialan, taktik apa yang dia gunakan? Mata Song Zhen berkedip. Dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat tubuhnya mundur tanpa daya dengan kekuatan besar. Banyak tatapan menatap Song Zhen yang mundur dari sekitar lapangan batu yang kacau. Beberapa keributan rendah segera terdengar. Ini karena pemandangan di depan mereka jelas memperlihatkan Song Zhen menghindari serangan tajam Lindong. Berat, kamu seharusnya tidak senang secepat ini. Mata Song Zhen menjadi semakin ganas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain, dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus tersapu dari dalam tubuh Song Zhen. Cahaya hitam menembus tempat itu dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata. Tanda awan yang menutupi matahari itu membuat seseorang terkejut. Song Zhen benar-benar marah. Melihat tanda ini, semua orang mengerti bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lindong sampai benar-benar marah. Mengaum. Cahaya hitam bergoyang liar di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya, secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan terkejut. Binatang besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan seseorang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar hitam gelap yang tak tertandingi yang hadir dalam bentuk yang menarik. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut besar itu ketika binatang buas dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan dipancarkan dari mulutnya yang besar. Angin liar bertiup dan gelombang kekuatan Yuan alami ditelan olehnya. Ini. Banyak mata terkejut ketika mereka menyaksikan binatang unik berwarna hitam yang aneh itu. Suara udara dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau. Roh Sengit Taozong. Chapter 606. Menelan dan melahap. Binatang hitam besar itu membawa keganasan seperti monster saat muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Tauti binatang ganas. Banyak mata mengandung jejak keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa itu di langit. Lubang hitamnya yang besar seperti mulutnya sangat menarik perhatian. Dikabarkan bahwa mulutnya yang besar bisa menelan semua yang ada di dunia ini. Apapun yang mendarat di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya pernah mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini yang ada pada zaman prasejarah dan belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zhen benar-benar dapat memanggil roh ganas Tao Tie, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh ganas Tao Tie, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat ganas dan kejam. Suos! Song Zhen berdiri di atas kepala besar roh ganas Tao Tie itu. Tatapannya berisi senyum dingin saat ia menatap Lindong. Roh ganas Tao Tie yang dia panggil bukan hanya ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Tao Tie. Meskipun aura ini menjadi sangat samar dengan aliran waktu, menurut pendapat Song Zhen, itu jelas cukup untuk menghadapi Lindong. Berat, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Song Zhen tersenyum kejam. Segera, matanya benar-benar menjadi padat saat segel tangannya berubah seperti kilat. Segera, dua merah-merah muncul di tubuh gelap binatang buas Tao Tie. Akhirnya, matanya terkunci pada Lindong. Suo! Ekspresi Lindong sedikit berubah ketika kedua mata merahnya terkunci padanya. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai menghilang pada saat ini. Roh ganas Tao Tie itu benar-benar menelan semua kekuatan Yuan di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika Lindong menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Terampil memang.
Lindong dengan lembut menggumamkan dirinya sendiri. Sekte Tao Tie memang layak menjadi pemimpin dari 4 sekte iblis besar. Apa yang disebut kekuatan menelan sebenarnya terlalu sombong. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti akan merasa terkekang dalam lingkungan seperti ini dan akhirnya jatuh ke dalam kerugian dalam perkelahian. Melolong. Roh ganas Tao Tie melolong ke arah langit. Riak-riak hitam dengan gila-gilaan muncul dari dalam lubang hitamnya seperti mulut besar. Kekuatan hisap melonjak sebelum batu-batu besar dan pohon-pohon di sekitarnya segera tumbang. Akhirnya, mereka semua terserap sampai tidak ada jejak yang tersisa. Para pengamat di sekitarnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat serangan tanpa pandang bulu ini. Tubuh mereka buru-buru mundur, takut bahwa mereka akan diserap ke dalam mulut besar roh ganas Tao Tie itu. Lanying dan Feng Qing memiliki ekspresi yang agak muram saat mereka berdiri di atas batu besar dan melihat roh ganas Tao Tie yang sangat besar yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besar yang terakhir. Bang! Tubuh besar roh ganas Tao Tie tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah bergemuruh dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar yang turun dari langit, menutupi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Pilar cahaya hitam bergoyang dengan liar. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi mulut besar yang sangat besar. Mulut besar itu seperti lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut ketika melihatnya. Roh sengit Tao Zong, mulut menelan surgawi. Song Shen berteriak dengan ganas ke arah langit sementara ekspresi biadab yang kaya muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong, yang sudah dikunci oleh Tao Tie sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Lindong, setelah Anda ditelan oleh roh ganas Tao Tie, Anda akan selamanya turun ke perut kegelapannya. Pada saat itu, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan besar dan kuat jatuh dari langit. Itu tampak seperti hidup karena menutupi radius ratusan kaki di sekitar Lindong. Semua batu besar di dalam area ini ditekan secara paksa menjadi bubuk dan bahkan seluruh area telah ditekan dengan paksa hingga runtuh setengah kaki. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan liar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap mulut besar yang gelap yang pada dasarnya menghalangi semua jalan mundurnya. Tampaknya ada lubang hitam yang diisi dengan kegelapan dingin dan aneh yang tersembunyi di dalam mulutnya yang besar. Sos! Tombak tulang di tangan Lindong terbang dengan eksplosif sebelum bayangan tombak menembus langit. Akhirnya, mereka menjadi seperti badai ketika mereka menyerang mulut besar itu. Namun, bayangan tombak yang tampaknya tajam ini langsung ditelan begitu mereka bersentuhan dengan mulut besar yang gelap dan mereka bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga yang mencoba menghentikan mobil. Mata Lindong segera menyipit saat melihat adegan ini. Haha, sungguh orang yang naif. Song Shen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, sepertinya kemenangan sudah di genggaman. Bagaimanapun, bahkan 5 ahli tahap Nirvana Yuan memiliki waktu yang sangat sulit untuk bertahan melawan mulut menelan surganya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa memblokirnya hanya dengan kekuatan 4 Yuan Nirvana Stage miliknya? Ini sudah berakhir. Mulut besar yang gelap mendesing ke bawah. Akhirnya, itu tampak seperti tinta hitam mengalir. Itu langsung menelan Lindong di depan banyak mata yang ketakutan. Mendesis. Tinta hitam aneh mengalir ke bawah dan lubang besar yang dalam diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat Lindong berdiri. Lindong dan tanah itu semuanya menghilang pada saat ini. Apakah dia telah ditelan? Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat tinta hitam yang mengalir dan lubang besar di tanah. Tampaknya tidak ada yang bisa eksis di tengah cahaya hitam dari kekuatan menelan binatang buas Tao Tie. Tubuh Song Shen melintas dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menunjukkan senyum dingin saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang terus bergoyang. Terlepas dari apa itu, selama itu tertelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lindong akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran sudah berakhir. Song Shen meregangkan pinggangnya yang malas.
Senyum hangatnya dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya. Dengan kematian Lindong, kemungkinan moral di pihak mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya merekalah yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Apakah Lindong sudah dihabisi? King Feng sedikit terkejut saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang bergoyang dan bertanya. Lanying mengernyitkan alisnya. Dia jelas menyadari betapa kuatnya binatang buas Tao Tie yang telah dilepaskan Song Shen. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Tao Tie adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan oleh mulutnya pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun roh ganas Tao Tie yang dipanggil Song Shen hanya memiliki jejak aura bentuk aslinya, itu masih sangat menakutkan. Dia terdengar, Lanying terdiam sejenak. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Tatapannya segera beralih ke arah gugusan cahaya hitam dan bergumam, belum selesai. Ledakan. Pada saat mata Lanying sedang fokus padanya, gugusan cahaya hitam yang bergoyang aneh tiba-tiba mulai bergetar hebat. Riak terus menyebar di permukaannya. Seolah-olah perubahan besar telah terjadi. Song Shen juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Mengambil tempatnya adalah ekspresi terkejut yang padat. Dia hanya tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar akan mampu memblokir kekuatan menelan menakutkan dari binatang buas Tao Tie. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan yang dia rasakan, adegan berikutnya menyebabkan kepucatan muncul di wajahnya. Desis mendesis. Gugusan cahaya hitam bergoyang dengan cepat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum menghilang. Cara itu seolah-olah energinya direnggut paksa oleh sesuatu. Wajah Song Shen bergetar saat melihat ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang dia peroleh dari sekte Tao Tie. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan dari binatang buas Tao Tie yang ganas. Jika itu menghilang dengan cara yang membingungkan ini, dia akan menderita pukulan berat. Oleh karena itu, dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya dalam upaya untuk mengambil kembali cahaya hitam itu. Namun, saat dia akan bertindak, ekspresinya berubah lebih buruk. Ini karena dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan cahaya hitam benar-benar terputus. Apa masalahnya? Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Shen. Adegan aneh ini jelas melebihi harapannya. Desis mendesis. Cahaya hitam juga semakin redup ketika ekspresi Song Shen berubah. Segera, sosok manusia perlahan muncul di dalam cahaya hitam itu. Sinar cahaya hitam berkumpul. Akhirnya, mereka benar-benar jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lindong. Song Shen melihat sosok manusia yang muncul di dalam cahaya hitam. Matanya menyusut menjadi ukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi marah dan terkejut melonjak ke suaranya. Dia tidak percaya bahwa Lindong tidak hanya tidak tercerna oleh kekuatan menelan dari binatang buas Tao Tie, tetapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar menyebabkan Song Shen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lindong, yang berada di bawah, juga mengangkat kepalanya di depan mata terkejut Song Shen, sebelum dia tersenyum pada yang terakhir. Namun, gigi putihnya yang berkilauan menyebabkan Song Shen merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya. Tao Tie memenuhi reputasinya. Rasanya cukup enak. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.